Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar sahabat radioku yang dimuliakan Allah SWT dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk setiap urusan. Allah membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita, dan semoga Allah terus tambahkan kecintaan di hati kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada bangsa beliau, jadi kepada segala hal yang dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga itu menjadi sebab kita bisa sambung dan bisa kelak dikumpulkan bersama beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, kita telah melewati fase silsilah istri-istri Nabi Muhammad SAW, para ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kita yang Allah pilihkan untuk menjadi pasangan paling mulianya manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini kita akan memulai untuk membuka silsilah putri-putri Nabi Muhammad SAW, putri-putri yang terlahir dari pasangan paling mulia di dunia, yaitu Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan mereka semua ini adalah pasangan terbaik, ya. Seandainya yang mempunyai keimanan paling tingginya keimanan, jadi seandainya semua keimanan manusia di dunia dikumpulkan, tidak akan mampu mengalahkan keimanan Nabi Muhammad dan keimanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Pasangan terbaik di dunia, dan subhanallah melahirkan putri-putri yang luar biasa. Sebagaimana pernah kami singgung, ya, bahwasanya keturunan Nabi Muhammad SAW, ya, putra-putri Nabi itu terlahir dari Sayyidah Khadijah. Hanya ada tambahan dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, itu pun tapi meninggal pada usia kecil. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah rizki putra dan putri, ya. Hanya saja memang semua anak laki-laki Nabi Muhammad SAW meninggal di usia yang masih kecil, dan juga pernah kami sebutkan hikmahnya, bahwasanya itu memang menjadi suatu hal yang memang Allah atur untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kita adalah paling bagusnya manusia. Sehingga kalau beliau punya anak laki-laki, maka anak laki-laki beliau sangat layak untuk menjadi nabi juga. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu, ayahnya nabi, anaknya nabi, ya. Rata Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail, ya. Ada juga Nabi Ishak, ya. Setelah itu Nabi Daud punya putra Nabi Sulaiman. Jadi hampir rata-rata para nabi itu ayahnya nabi, anaknya nabi, ya. Sehingga kalau seandainya Nabi Muhammad adalah paling mulianya nabi, ya, akramul anbiya, ya, sehingga sangat pantas kalau putra nabi pun menjadi nabi. Akan tetapi nabi sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi nabi yang terakhir, sehingga Allah berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad putra laki-laki, ya, akan tetapi semuanya tidak berumur panjang. Jadi hanya hidup di masa kecil saja. Mungkin ada pertanyaan, kalau gitu ngapain Allah kasih anak laki-laki kalau memang ternyata ujung-ujungnya juga diambil. Nah, ini ada suatu hal yang Allah menjadikan untuk Nabi kita itu perjalanan hidup yang sangat sempurna. Tidak boleh ada celah, tidak boleh ada orang yang bisa merendahkan. Jadi keyakinan di bangsa Arab saat itu, seorang laki-laki jika tidak punya anak laki-laki itu dipandang rendah. Sehingga Allah menutup, jadi tidak boleh ada memandang rendah Nabi kita. Jadi benar-benar disempurnakan, sehingga Allah memberikan kepada Nabi kita anak laki-laki, yaitu tadi untuk tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad, karena memang seperti itulah keyakinan atau tradisi jahiliyah waktu itu, sehingga Allah tidak memberi kesempatan untuk siapapun merendahkan Nabi kita. Akan tetapi seperti itu oleh Allah diambil, ya, di usia masih kecil, dan itu tadi karena untuk menjaga kemuliaan Nabi juga, sehingga akhirnya yang tertinggal dari Nabi kita adalah putri-putri beliau yang luar biasa. Dan putri sulung beliau, ya, putri pertama beliau adalah Sayyidah Zainab, ya. Sampai ada mengatakan Sayyidah Zainab Al-Kubra, ada dengan julukan Al-Kubra untuk beliau, ya, karena memang beliau adalah putri yang terbesar, putri yang paling tua, ya, yang pertama dari pasangan mulia Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan tadi yang seperti disampaikan oleh Nadia, gitu, ya, bahwasanya memang Sayyidah Zainab ini dididik di dalam keluarga yang luar biasa, seorang ibu yang luar biasa, seorang ayah yang luar biasa, sehingga menjadikan beliau pun menjadi wanita yang sangat berakhlakul karimah. Bahkan ya dijadikan seperti kembang desanya orang Quraisy saat itu, ya, di kalangan orang-orang ahli Makkah saat itu, sehingga banyak yang berharap untuk menjadikan Sayyidah Zainab itu
istri ya. Dan termasuk di antara orang-orang yang punya keinginan untuk menjadikan Sayyidah Zainab itu sebagai seorang istri adalah seorang laki-laki yang bernama Abul As ibn Rabi' yang sebenarnya beliau masih kerabat juga dengan Rasulullah, ketemu dengan Nabi itu di kakek Nabi Abdul Manaf. Adapun dengan Sayyidah Khadijah malah sangat dekat banget karena beliau adalah putra dari saudari perempuan Sayyidah Khadijah. Ini Halah binti Khuwailid itu ya. Jadi beliau punya ibunda itu saudarinya Sayyidah Khadijah. Dan Abul As bin Rabi ini dikenal sebagai orang yang sangat terhormat di kaumnya. Orang yang dari keluarga terhormat, kaya raya, dan juga sama seperti keluarga Sayyidah Khadijah. Umumnya mereka adalah para pedagang ya, saudagar, para pedagang, dan mereka sangat amanah. Dikenal memang kalau keluarga Sayyidah Khadijah itu dikenal dengan amanahnya dalam perdagangan. Nah, termasuk Abul As ibn Rabi ini dikenal sebagai orang yang sangat amanah dalam menjalankan perniagaan. Dan Abul As ini pun tertarik, ada keinginan hajat untuk mengambil Sayyidah Zainab untuk dijadikan sebagai seorang istri, sehingga akhirnya meminta kepada bibinya yaitu Sayyidah Khadijah, meminta Sayyidah Zainab untuk diberikan kepada beliau. Dan Sayyidah Khadijah pun sangat senang karena tahu Abul As ini adalah seorang laki-laki yang ya ibaratnya termasuk pilihan lah. Seorang laki-laki yang baik ya dari segi kemapanan dan sebagainya. Dia punya kesiapan gitu ya. Artinya sangat layak kalau untuk dipilih menjadi menantu gitu ya. Dan juga Sayyidah Khadijah pun tahu dengan karakter Abul As yang sangat lembut ya, penuh kasih ya. Sehingga Sayyidah Khadijah tidak ragu untuk menerima Abul As sebagai suami bagi putri pertama beliau, Sayyidah Zainab Al-Kubra ya, Sayyidah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya terjadilah pernikahan yang penuh berkah ya. Pernikahan yang subhanallah, di situ Sayyidah Khadijah gitu ya, menghantarkan dengan derayan air mata untuk putri beliau yang dicinta ya, yang memang subhanallah selama ini sangat banyak membantu Sayyidah Khadijah dalam banyak hal gitu ya. Selain ya tadi seperti dikatakan oleh membantu dalam urusan rumah sampai mengurus adiknya, dan bahkan memang Sayyidah Fatimah dikatakan menganggap beliau itu seperti ibu. Ya, karena memang beliau memposisikan diri seperti itu gitu ya. Dan akhirnya pernikahan ini pun terjadi ya. Dan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan terjadi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Akan tapi pendapat yang kuat mengatakan beliau pernikahan terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Dan usia beliau ketika menikah itu masih muda, 9 tahun. Masya Allah. Itu memang sudah tradisi orang Arab saat itu, menikah memang di usia seperti itu. Jadi 9 tahun itu sudah nikah. Kalau di Indonesia 20 lebih kadang belum nikah juga kadang ya. Di Indonesia kadang kalau usia 25 itu masih dianggap masih belum siap untuk menikah. Cuma kalau dalam kondisi di Arab sana 9 tahun itu memang sudah boleh. Dan Sayyidah Zainab pun menikah di usia seperti itu ya. Dan ketika akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu yang pertama ketika beliau berada di Gua Hira. Dan Rasulullah pulang ke rumah lalu menyampaikan berita tersebut kepada Sayyidah Khadijah. Lalu Sayyidah Khadijah pun membawa beliau kepada sepupu Sayyidah Khadijah yaitu Waraqah ibn Naufal. Lalu Waraqah ibn Naufal pun menyampaikan kepada Sayyidah Khadijah bahwasanya yang mendatangi Nabi Muhammad itu adalah Jibril dan bahwasanya Nabi Muhammad itu akan dipilih menjadi seorang nabi. Ini menjadi suatu berita yang sangat membahagiakan bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah pun jadi orang yang pertama beriman. Orang yang pertama beriman ya, bahkan ya beliau sebelum Nabi diberi risalah saja beliau sudah sangat meyakini dengan kebaikan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika Nabi diangkat menjadi Nabi maka beliau menjadi orang yang pertama beriman. Dan bahkan putri-putri beliau pun menjadi orang yang pertama kali beriman. Hanya saja Sayyidah Zainab dikatakan ketika mendengar berita bahwasanya Rasulullah dipilih oleh Allah menjadi seorang Nabi, lalu mendengar berita yang dibawa oleh Waraqah bin Naufal, Sayyidah Zainab saat itu berwajah sedih. Sehingga saat itu Sayyidah Fatimah sempat bertanya kepada beliau, "Ya Zainab, apakah engkau tidak senang dengan berita bahwasanya ayah kita menjadi nabi?" Kata Sayyidah Zainab, "Bukan aku gak senang. Akan tapi aku ingat apa yang dikatakan oleh Waraqah ibn Naufal bahwasanya
Nabi nanti akan dibenci oleh kaumnya, Rasulullah ayah ini akan dibenci oleh kaumnya, dan kaumnya akan mengeluarkan beliau, akan mengusirnya. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran dari Sayyidah Zainab. Akan tapi beliau sangat bersyukur ketika merasa senang dan termasuk menjadi orang yang juga pertama kali beriman. Jadi Sayyidah Khadijah dan putri-putrinya adalah termasuk orang yang pertama kali beriman dengan kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan Sayyidah Zainab pun ya tahu dengan resiko, ya merasa khawatir dengan keadaan ayahnya. Akan tetapi beliau pun tetap berbahagia akan berita tersebut. Dan beliau pun ingin segera menyampaikan berita itu kepada suaminya. Hanya saja memang pada waktu itu suaminya sedang berniaga. Jadi orang-orang dulu itu kalau berniaga mereka pergi ke Syam gitu ya, perjalanan berapa bulan. Jadi itu sudah umum terjadi gitu ya. Sehingga begitu suaminya datang, beliau pun menyampaikan berita tersebut kepada suaminya bahwasanya Allah telah memilih Nabi Muhammad itu menjadi seorang nabi. Dan Abul As sebenarnya sudah mendengar bisik-bisik ini gitu ya, sudah desas-desus bahwasanya ayah mertuanya membawa suatu agama yang baru. Dan Abul As tentu merasa gundah ya. Sehingga akhirnya Sayyidah Zainab pun mengajak suaminya juga untuk beriman kepada Nabi. Hanya saja saat itu Abul As itu merasa ragu, tidak mau mengikuti. Sehingga Sayyidah Zainab tuh berkata, apakah kau tidak mempercayai ayah gitu, apa yang dibawa oleh ayah? Padahal ayah dikenal sebagai as-sadiqul masduq, orang yang al-amin, dapat julukan al-amin. Jadi menjadi orang yang maksudnya memang dikenal dengan sebagai orang yang sangat amanah, tidak pernah berdusta. Jadi apakah engkau tidak percaya dengan hal tersebut? Dikatakan oleh Abul As, aku percaya. Jadi beliau pun memang tahu ayah mertuanya ini adalah orang yang sangat luar biasa dalam masalah akhlak, amanah dan sebagainya. Hanya saja Abul As tidak bisa mengikuti karena masih terikat dengan keyakinan yang ada dalam keluarga Abul As saat itu, bahwasanya keluarganya adalah orang yang berpegang teguh kepada agama nenek moyang, sehingga Abul As merasa takut jika nanti beliau itu ikut agama istrinya akan dipandang sebagai laki-laki yang takut kepada istri, sehingga masuk agama istri itu hanya untuk menyenangkan istri. Gitu, mencari ridhonya istri. Jadi bahasanya tuh gitu. Mungkin ya kayak kalau sekarang nggak pengen dianggap kayak suami takut istri gitu lah. Jadi nggak boleh menganggap ini nih kayak merendahkan banget kalau sampai beliau masuk agama Islam itu dengan cara yang seperti itu. Karena memang belum dapat hidayah. Sehingga Abul As pun tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja hal ini menjadi beban yang berat bagi Sayyidah Zainab gitu ya. Beliau merasa ini adalah suatu beban yang luar biasa, yang menjadi suatu kesedihan yang luar biasa. Karena di saat beliau menjadi orang yang sangat beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, ternyata suaminya tidak mengikutinya. Akan tapi pun ternyata kondisi ini tidak menjadikan mereka berdua langsung terpisah serta-merta. Pernikahan tetap berlangsung karena memang saat itu belum ada turun ayat yang mengharuskan perpisahan. Jadi makanya pernikahan Sayyidah Zainab dan dan Abul As ini juga tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya seorang muslimah boleh menikah dengan seorang kafir. Karena memang pernikahan ini terjadi sebelum Islam datang. Bahkan ketika Islam datang pada waktu itu pun belum ada aturan yang melarang seorang muslimah menikah dengan seorang kafir. Sehingga makanya Nabi pun tidak memisah. Nabi tidak memisah, jadi Sayyidah Zainab tetap dengan suaminya. Dan ketika itu kaum Quraisy saat itu begitu mendengar bahwa Nabi membawa agama yang baru, mereka merasa tidak terima, marah, sehingga memaksa Abul As untuk menceraikan Sayyidah Zainab. Orang-orang memaksa Utsbah dan Utaibah saat itu juga menjadi suami dari Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum untuk menceraikan putri-putri Nabi dengan cara yang sangat tidak terhormat. Untuk kisah mereka berdua, beliau berdua nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Hanya ini memang untuk Sayyidah Zainab ya, orang memaksa, bahkan sampai orang Quraisy datang kepada Abul As menawarkan kalau memang dia mau akan dipilihkan wanita yang lebih cantik, lebih terhormat dan sebagainya. Hanya saja memang Abul As sangat cinta kepada Sayyidah Zainab sehingga beliau menolak permintaan dari
dari orang-orang Quraisy, bahkan dengan tegas beliau mengatakan, aku tidak akan menggantikan istriku selamanya. Artinya beliau tetap berpegang teguh untuk menjaga Sayyidah Zainab, memuliakan Sayyidah Zainab, mencintai Sayyidah Zainab, dan pernikahan pun tetap berlangsung seperti itu. Sampai, dan Sayyidah Zainab termasuk orang yang melihat perjuangan beratnya dakwahnya Nabi Muhammad SAW, hanya saja dengan kondisi ketidakimanan suaminya ini menjadikan beliau tidak bisa bergerak banyak. Bahkan di saat orang-orang diboikot ya, Rasulullah, Ibunda dan Sayyidah Khadijah ya, diboikot juga bersama orang-orang Muslim. Sayyidah Zainab tidak bisa ikut dalam pemboikotan, tidak bisa ikut dalam rombongan Nabi karena memang beliau berada di bawah perlindungan Abul As, sehingga orang-orang kafir pun tidak bisa mengutak-ngutik ya, mengutak-ngutik beliau. Dan juga Abul As pun ya karena dia adalah seorang suami gitu, karena Sayyidah Zainab ya posisinya istri itu ibaratnya ngikut suami, nggak bisa Sayyidah Zainab lalu untuk langsung mengikuti yang di rombongannya Rasulullah. Sehingga, dan ini beliau merasa sangat berat juga, walaupun beliau tidak ikut di boikot, tapi ya tentu siapa yang tidak akan terluka, siapa tidak akan sedih melihat ayahnya yang dicintai, ibunda yang dicintai diuji dengan ujian yang seperti itu, diboikot selama masa 3 tahun sampai mengalami kelaparan dan sebagainya. Tentu kita bisa membayangkan ya bagaimana perasaan hati Sayyidah Zainab saat itu gitu ya. Satu sisi beliau harus tetap ikut kepada suami ya, satu sisi beliau harus melihat bagaimana ayah ibundanya berjuang untuk membela agama Islam. Artinya ini tentu posisi yang sangat berat bagi Sayyidah Zainab gitu. Dan Sayyidah Zainab melihat itu semua dengan kesedihan yang luar biasa. Saat ingin membantu pun ternyata tidak mampu untuk membantu. Dan inilah yang dirasakan oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra. Akan tetapi subhanallah ya, memang seperti inilah memang kondisi, memang orang-orang Islam saat itu memang semuanya memang mengalami ujian keimanan yang luar biasa. Tapi Sayyidah Zainab tetap menjaga keimanannya dengan kondisi di bawah perlindungan suaminya. Sampai akhirnya ketika pemboikotan berlalu, maka beliau pun merasa lega, merasa bersyukur ya. Akan tapi ternyata kesedihan yang sempat berlalu tuh kembali bahkan dengan lebih berat lagi. Karena ternyata setelah pemboikotan tidak lama kemudian Abu Thalib meninggal dunia. Ya, menjadikan dakwah Nabi semakin lebih berat ya. Dan ternyata tidak lama beliau pun diuji lagi, kehilangan seorang ibunda yang sangat luar biasa. Seorang ibunda yang menjadi panutan, seorang ibunda yang menjadi tempat untuk ya namanya seorang ibu ya. Walaupun di saat ketika kita menikah pun namanya ibu itu ya tetap tempat ketika kita punya masalah. Tempat ketika kadang kita untuk mengadu, tempat kita untuk berkeluh kesah. Kadang ini namanya ibu kan begitu. Bahkan sampai kadang nanya resep juga ke ibu gitu ya. Kalau sudah pengen masak apa gitu nggak ingat masakannya nih, senang dulu ibu yang masak, nanyanya juga ke ibu. Makanya subhanallah, bersyukurlah masih diberikan seorang ibu. Tolong jangan disia-siakan karunia yang luar biasa ini. Ya, jangan sampai kita punya ibu ternyata tidak bisa kita cintai dan tidak kita muliakan ya. Itu kesedihan yang luar biasa bagi Sayyidah Zainab, kehilangan Sayyidah Khadijah saat itu ya. Sehingga menjadikan ya beliau subhanallah merasa sedih yang teramat sangat ya, akan tapi beliau pun tidak bisa berbuat banyak ya. Apalagi tidak lama setelah itu pun saudarinya ya Sayyidah Ruqayyah sebelum itu juga hijrah ke Habasyah ya bersama Sayyidina Utsman, dan beliau tidak bisa mengikuti. Jadi benar-benar Sayyidah Zainab tuh merasa beruntun gitu ya. Pertama ditinggal oleh saudarinya Sayyidah Ruqayyah untuk hijrah ke Habasyah. Setelah itu ibundanya diboikot. Setelah ayah ibundanya diboikot. Setelah itu ternyata ibundanya pun meninggal dunia. Dan tidak lama kemudian gitu ya, Rasulullah SAW gitu bersama adik-adiknya juga hijrah ke Madinah ya, walaupun dengan proses bertahap. Pertama Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu disusul oleh Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidah Ruqayyah dan Ummi Kulsum gitu ya. Semuanya hijrah ke Madinah. Tertinggallah Sayyidah Zainab nih seorang diri di kota Mekah, di tengah-tengah kekafiran, dengan keimanan yang sangat besar di dalam hatinya. Tapi beliau berada di bawah naungan seorang suami yang ternyata pun tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa banget gitu ya. Luar biasa banget gitu di saat seorang bisa menjaga keimanan dengan kondisi yang sangat berat seperti ini. Sendiri di satu negeri kafir gitu ya. Artinya kalau misal kayak Sayyidah Ruqayyah, beliau masih punya Sayyidina Utsman yang luar biasa, keimanannya tidak diragukan lagi. Sayyidah Ummi Kulsum berada dalam naungannya Rasulullah SAW, juga Sayyidah Fatimah saat itu. Tapi Sayyidah Zainab subhanallah berat. Tapi pun ternyata tidak mengurangi keimanan yang beliau sedikit pun, tidak mengurangi. Beliau sangat beriman kepada Allah dan kepada apa yang dibawa oleh ayahandanya. Dan hiburan, dikatakan hiburan Sayyidah Zainab ya, ketika
dalam kondisi seperti itu beliau sering mendatangi, berkunjung ke makamnya ibundanya. Ya, karena memang ya tidak ada siapapun lagi yang bisa menjadi teman beliau dalam keimanan ya. Sehingga sampai akhirnya terjadilah peristiwa Perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro, di mana saat itu Perang Badar Kubro ini terjadi dikarenakan orang-orang kafir Quraisy ya, saat itu melakukan perniagaan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, pergi ke saat negeri Syam atau kemana gitu. Tiba-tiba Rasulullah dan para sahabat gitu berniat untuk mencegat. Dikarenakan ketika Rasulullah dan para sahabat pergi ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy telah berlaku sangat zalim dengan mengambil harta orang-orang muslim saat itu gitu ya, dengan cara yang sangat tidak manusiawi, sehingga Rasulullah pun ingin mengambil haknya orang-orang muhajir saat itu dengan mencegat rombongan niaga Abu Sufyan yang saat itu akan berpulang ke kota Mekah. Akan tapi ternyata lolos Abu Sufyan bisa lolos dan kembali ke Mekah. Akan tetapi berita sudah sampai kepada orang-orang Mekah bahwasanya Nabi Muhammad telah berani untuk menahan perniagaannya Abu Sufyan yang akan kembali ke kota Mekah. Sehingga karena kesombongan mereka tuh marah, mereka tidak terima, mereka merasa Nabi Muhammad itu kayak telah merendahkan mereka, sehingga akhirnya Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy saat itu berniat untuk menyerang Rasulullah SAW. Dan ini memang perang yang tanpa persiapan. Nabi sama sekali tidak niat berperang. Nah, dan ketika itu Abu Sufyan ketika sampai ke kota Mekah telah mengatakan kepada kaum sudah nggak usah perang. Aku udah balik. Gitu. Aku udah balik ke Mekah. Artinya nggak ada perlunya untuk perang. Akan tapi waktu itu orang-orang Quraisy merasa pedang sudah dipegang kok, baju besi udah dipakai, sangat aib banget gitu loh kalau sampai harus mundur kembali. Artinya mereka memang sudah ada kebencian di hati mereka kepada Nabi, menjadikan mereka tetap melangkah untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun tetap berangkat untuk ke Badar ya, untuk memerangi Nabi Muhammad. Dan Nabi saat itu bersama para sahabat pun yang memang jumlahnya hanya sedikit, hanya 313 orang. Yang terdiri dari sahabat Muhajir dan Ansor. Bahkan Nabi mengatakan kepada sahabat Ansor yang ingin kembali ke Madinah, silahkan. Ini peperangan kami. Ini peperangan kami orang-orang Muhajir, kata Nabi. Nabi tidak ingin memaksakan orang Ansor ikut berperang dengan kondisi tidak ada kesiapan. Jadi tidak ada kesiapan, mereka adalah orang yang memang niatnya bukan untuk berperang, tapi ternyata sampai terjadi peperangan begini, ini berat. Kalau nggak iman yang kuat nggak akan mampu. Hanya saja subhanallah saat itu orang-orang Ansor lalu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tidak akan menjadi seperti kaumnya Nabi Musa yang ketika merintahkan dia untuk berangkat bersama saudaranya Nabi Harun, ya, sedangkan nahnu hahuna qaidin, ya, kami nunggu di sini, duduk di sini. Tapi kami akan berkata, ya Rasulullah, pergilah engkau untuk berperang dan kami akan berada di belakangmu. Ya. Jadi orang Ansar saat itu dengan begitu semangat mendukung Rasulullah SAW untuk berperang, dan terjadilah peperangan paling agung dalam Islam. Kenapa perang Badar nih? Apakah ini perang yang banyak? Enggak, sebenarnya kalau jumlah mah kalah jauh dengan perang-perang sesudahnya. Hanya ini perang iman. Karena dengan jumlah yang sedikit 313 orang, dan ini masih di awal Islam. Artinya awal ketika Nabi hijrah ke Madinah gitu ya. Dan peperangan pertama juga. Jadi benar-benar keimanannya diuji, dan bukan hanya itu saja menjadikan perang ini istimewa. Karena dalam perang tersebut, perang Badar tersebut, mereka itu harus orang-orang Muhajir harus berperang, bahkan kadang harus melawan orang yang sangat mereka cintai. Karena dalam perang tersebut kalau dilihat akan banyak keunikan. Kenapa? Bagaimana ada seorang bapak dengan anak berhadapan karena beda iman. Seorang kakak adik bermusuhan, maksudnya berhadapan dalam perang karena beda iman. Paman dengan keponakannya. Jadi benar-benar di situ itu termasuk Nabi Muhammad. Mertua dengan menantunya. Jadi ini peperangan yang luar biasa. Jadi makanya dikatakan di situ, sehingga makanya orang-orang Ashabul Badar ini adalah orang-orang istimewa. Bahkan sampai dikatakan dari riwayat mengatakan lakukan apa saja maka mereka akan diampuni, kata Nabi waktu itu menyampaikan firman Allah SWT. Jadi lakukan apa saja akan diampuni, kata Allah, khusus orang Badar. Karena seperti itulah, karena ini luar biasa banget. Jadi tidak sedikit gitu ya yang mereka harus berhadapan dengan orang yang sangat mereka cintai. Akan tapi keimanan mengalahkan itu semua, karena menjadikan mereka ya tidak ada, mereka akan membela panji-panjinya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk Abul As ya,
Ini termasuk orang yang ikut berperang. Sebenarnya Sayyidah Zainab sangat berat, tidak menginginkan suaminya ikut. Hanya saja itu tadi, masalah kehormatan dalam kaumnya. Jadi tidak mau dipandang rendah ya. Menjadikan Abul As pun terpaksa harus ikut ya, walaupun istrinya sangat-sangat tidak ridho. Dan ini yang paling Umi bayangkan ya, perasaan Sayyidah Zainab saat itu. Subhanallah. Satu sisi beliau sangat cinta dengan suami tentu. Karena Abul As pun walaupun dengan kekafiran tidak pernah merendahkan Sayyidah Zainab. Jadi dikatakan Abul As sangat menghormati Sayyidah Zainab, memuliakan Sayyidah Zainab. Hanya memang ya tidak beriman. Dan satu sisi gitu ya, Sayyidah Zainab harus membayangkan ayahandanya. Lihat. Ayahandanya berperang dengan membela keimanan dan beliau sangat mencintai ayahandanya, meyakini apa yang dibawa oleh ayahandanya. Lihat, ini adalah perang yang luar biasa pada diri Sayyidah Zainab ketika membayangkan bagaimana ini suami, ini anak, ya, ini suami, ini ayah. Yang ini dengan keimanannya, ini dengan kekafirannya, luar biasa. Makanya subhanallah ya, kalau membaca sirah Sayyidah Zainab tuh memang menjadikan kita itu, ya Allah, begitu kuat beliau dalam menjaga keimanan, begitu sabar beliau dengan itu ujian yang berat, nggak gampang. Ada seorang yang kadang diuji sama-sama ahli iman, padahal ya hanya silang pendapat mertua dengan menantu aja sudah bebannya udah kerasa banget nih, apalagi kalau sampai dengan posisi Sayyidah Zainab, tentu ya sangat-sangat berat. Sehingga Sayyidah Zainab tuh sangat berharap kemenangan untuk ayahnya, tapi satu sisi tidak bisa dipungkiri beliau sangat khawatir dengan keadaan suaminya. Sehingga akhirnya terdengar kabar bahwasanya Rasulullah menang dalam perang Badar, dan beliau pun serta-merta sangat bersyukur kepada Allah atas kemenangan ayahandanya, tapi satu sisi kekhawatiran akan suaminya tidak bisa hilang. Sehingga akhirnya sampailah berita kepada Sayyidah Zainab bahwasanya Abul As selamat, aman, hanya saja ditawan oleh orang-orang muslim. Sehingga orang-orang kafir yang ingin menebus orang-orang yang tertawan waktu itu menjadi tawanan orang muslim, maka harus menebus dengan tebusan yang besar. Dan keluarga Abul As adalah orang yang kaya. Begitu mendengar Abul As ditawan dan harus ditebus dengan harta yang banyak, mereka mah siap-siap aja. Hanya saja Sayyidah Zainab waktu itu meminta kepada keluarga Abul As ya, untuk membiarkan Sayyidah Zainab yang membereskan urusan tersebut. Sehingga Sayyidah Zainab pun mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW untuk menebus suaminya dengan sesuatu yang subhanallah, begitu benda tersebut sampai di tangan Nabi menjadikan Nabi menitikkan air mata. Karena ternyata dikirimkan oleh Sayyidah Zainab adalah kalung yang pernah diberikan oleh Sayyidah Khadijah ketika di pernikahan beliau dengan pernikahan Sayyidah Zainab dengan Abul As. Jadi kalung yang sangat dikenal oleh Nabi. Dan Nabi begitu melihat kalung tersebut, terbayang di wajahnya adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang sangat mencintai putri-putrinya. Sehingga saat itu rasa kasih, rasa sendu itu benar-benar dirasakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya Rasulullah pun berkata kepada orang-orang muslim saat itu, apakah kalian ridha jika aku membebaskan untuk putriku Zainab, suaminya ya, yaitu Abul As dibebaskan dan aku kembalikan harta tebusannya gitu. Saat itu orang-orang muslim yang sangat mencintai Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, kami ridha, kembalikan. Sehingga akhirnya kalung pun dikembalikan lagi kepada Sayyidah Zainab ya, dan Abul As dibebaskan. Akan tetapi sebelum dibebaskan, Rasulullah membuat perjanjian dengan Abul As ya, bahwasanya Abul As harus mengembalikan Sayyidah Zainab kepada Rasulullah SAW, karena Islam akhirnya pun menjadikan beliau memang harus terpisah. Jadi Islam dengan kekafiran tidak bisa bersatu, dan saat itu sudah sampai masuk berita ya, bahwasanya turun syariat, kekafiran tidak akan bisa ketemu dengan keislaman gitu ya, dalam satu pernikahan. Jadi seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan seorang yang kafir. Akhirnya Abul As pun kembali ya dengan ke kota Mekah dengan hati yang gundah, karena ya memang beliau selamat dari peperangan. Akan tapi ternyata beliau harus mengembalikan mutiara indah yang dimilikinya ya, itu kekasih yang dicintainya kepada ayahandanya, karena akhirnya memang Islam menjadikan perbedaan agama, keyakinan ini menjadi sebab mereka memang harus berpisah. Sehingga akhirnya Sayyidah Zainab pun merasa sangat bahagia menyambut kedatangan suaminya. Tapi ternyata kebahagiaan itu tidak berumur panjang. Ya, kedatangan suaminya satu sisi adalah merupakan suatu hal yang sangat disyukuri oleh Sayyidah Zainab. Tapi ternyata setelah itu mendengar berita bahwasanya telah turun syariat untuk yang menjadikan seorang muslimah tidak bisa bertahan dengan, tidak bisa menikah dengan orang kafir, sehingga Sayyidah Zainab harus dikembalikan kepada ayahandanya.
Akhirnya Sayyidah Zainab pun ya karena mendapatkan perintah dari Nabi untuk segera menyusul Rasulullah ke kota Madinah. Abul As pun ya sudah terikat perjanjian dengan Nabi ketika dibebaskan tapi dengan syarat ya mengembalikan Sayyidah Zainab, maka mereka berdua pun tidak bisa berbuat banyak. Sehingga akhirnya perpisahan pun harus terjadi dan Abul As tentu merasa sedih ya, merasa sangat-sangat sedih harus melepas istri yang sangat dicintainya. Akan tetapi memang di kalangan orang Arab itu pantang untuk mengingkari janji. Jadi kalau sudah berjanji maka ya termasuk kemuliaan seorang laki-laki itu dilihat dari situ. Orang yang berkhianat ya dianggap tidak mulia begitu, sehingga Abul As pun tidak bisa berbuat banyak. Sehingga akhirnya Abul As memerintahkan saudaranya Kinanah ibn Rabi ya untuk menghantarkan Sayyidah Zainab kepada ayahandanya. Dan waktu itu Rasulullah juga mengirim utusan Zaid bin Sabit, seorang sahabat Zaid bin Sabit, dan seorang lagi untuk menyusul Sayyidah Zainab ya. Dan akhirnya nanti dari Abul As memerintahkan Kinanah untuk mengantarkan Sayyidah Zainab, sehingga akhirnya Kinanah ini pun segera menjalankan perintah Abul As ya untuk segera mengantarkan Sayyidah Zainab untuk bertemu dengan utusan ayahandanya. Sehingga diantarkanlah saat itu di siang hari dan dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga hal ini tentu menggemparkan, membuat heboh orang-orang Quraisy saat itu. Akhirnya mendengar kabar bahwa Sayyidah Zainab akan menyusul bertemu ayahandanya, menjadikan ada beberapa orang yang mengejar Sayyidah Zainab ya, dan itu ada 2 orang ya kalau salah bernama Hubbar. Ada seorang laki-laki yang bernama Hubbar itu yang dia itu tidak terima gitu kan, karena Sayyidah Zainab pergi menyusul Rasulullah SAW, menjadi marah gitu kan. Akhirnya saat itu mereka Hubbar ini langsung berbuat jahat kepada Sayyidah Zainab, menggoncangkan Hodej. Waktu itu Sayyidah Zainab itu ditempatkan di Hodej. Itu istilah ini kenapa ya Umi belum ketemu di Indonesia. Hodej itu apa ya? Tandu ya, kata tandu gak gitu ya, yang ditempatkan di atasnya kuda atau onta itu loh. Jadi apa kayak tempat kotak gitu ya, yang nanti perempuan disimpan di situ. Apa itu namanya? Ya dipahami sendiri. Apa ya? Jadi namanya kalau dia istilahnya orang Arab tuh hodej gitu ya. Jadi ya kayak tempat tandu lah kalau kita gitu ya, ditempatkan tapi yang tertutup gitu, yang tertutup. Jadi Sayyidah Zainab ditempatkan di situ. Nah Hubbar ini karena nggak terima gitu, dia marah gitu kan, melihat Sayyidah Zainab akan menyusul Rasulullah. Akhirnya menjadikan dia tuh menggoncangkan Hodej tadi, sehingga sampai menjadikan Sayyidah Zainab itu terjatuh. Hubbar ibn Aswad namanya. Hubbar ibn Aswad ibn Muthalib, dan juga Nafi ibn Abdul Qais. Jadi 2 orang itu namanya Hubbar ibn Aswad ibn Muthalib dan juga Nafi ibn Abdul Qais. Itu meneror Sayyidah Zainab ya, bahkan sampai ada yang mengatakan dengan pedang atau dengan menggoncangkan Hodej. Yang jelas saat itu Sayyidah Zainab tidak bertahan di Hodej, sehingga terjatuh. Dengan posisi itu perut beliau itu menghantam bumi ya. Dan pada waktu itu Sayyidah Zainab sedang hamil 4 bulan. Sehingga tentu saja menjadikan beliau itu langsung keguguran ya. Keguguran, dan Kinanah ibn Rabi yang saat itu diberi tugas oleh Abul As untuk menjaga Sayyidah Zainab, mereka marah. Beliau marah tentu dan mengatakan, demi Allah tidak seorang pun mendekati Zainab kecuali aku tembus dengan anak panahku. Sehingga memang saat itu kondisi memang kacau gitu ya. Dan akhirnya saat itu datang Abu Sufyan ya. Abu Sufyan lalu mencegah keributan tersebut terjadi. Akan tetapi Abu Sufyan lalu mendekat kepada Kinanah, lalu berkata kepada Kinanah itu, negur Kinanah ya. Ya, beliau pun tidak mendukung ya, Abu Sufyan tidak mendukung ketika ada orang Quraisy yang memang berbuat zalim kepada Sayyidah Zainab gitu ya. Akan tapi beliau pun menegur Kinanah. Dia mengatakan, ini adalah suatu kesalahan yang kau lakukan. Bagaimana mungkin engkau tuh membawa Zainab itu di siang hari seperti ini? Di siang hari, di saat kita baru selesai perang Badar, di mana orang-orang kafir, di mana orang Quraisy saat ini, orang-orang ahli Mekah mengalami kekalahan,
Jadi mereka tuh ibarat hatinya tuh lagi terluka. Tiba-tiba engkau membawa putri dari orang yang memerangi mereka di siang hari seperti ini secara terang-terangan. Ini seakan-akan kau tuh mengejek orang-orang Mekah, kata Abu Sufyan. Jadi seakan-akan kau tuh mengejek orang Mekah, kayak menganggap mereka itu udah kalah gitu ya. Sudah begitu putrinya begitu siang-siang jalan begitu kok kayak merendahkan banget gitu. Akhirnya Kinanah pun menyadari kesalahannya. Iya juga gitu. Karena memang ini kan masalah kehormatan gitu. Masalah kehormatan orang-orang Mekah yang dia sendiri ya harus menjaga kan gitu. Orang-orang kafir Quraisy ya saling menjaga ini, dan Abu Sufyan pun ya merasa terhinakan di saat Sayyidah Zainab ini keluar dengan secara terang-terangan seperti ini. Ibarat tuh udah kalah kok sampai melarang ini nggak bisa gitu tuh. Apalagi ibaratnya Sayyidah Zainab ini ada putrinya Rasulullah gitu. Nah ini dianggap penghinaan banget bagi orang-orang kafir Quraisy. Sehingga akhirnya Abu Sufyan pun ya, kalau memang kamu memang ingin membawanya kepada ayahnya, maka bawa diam-diam gitu loh. Ambil, pilih, kembalikan lagi ke suaminya. Nanti pilih waktu yang lebih tepat. Jadi jangan sampai terang-terangan seperti ini. Ini karena merendahkan kita banget gitu loh. Merendahkan kita banget. Dan akhirnya nasihat itu pun didengarkan oleh Kinanah. Akan tapi memang kondisi Sayyidah Zainab saat itu sedang sangat-sangat kesakitan ya. Beliau tuh sampai pendarahan seperti itu. Dan sampai Sayyidah Hindun ya, Hindun waktu itu masih dalam kekafiran, istri dari Abu Sufyan yang melihat kejadian tersebut, bahwasanya ada beberapa rombongan laki-laki yang berbuat dolim sampai seperti itu kepada Sayyidah Zainab gitu ya. Dia tuh ya berkomentar. Ini nggak berkaitan dengan masalah keimanan, hanya komentar sesama wanita. Dia mengatakan apakah dalam kondisi tenang begini para laki-laki langsung berubah jadi kasar dan kejam, sedangkan kalau lagi perang mereka tuh laksana perempuan yang datang bulan gitu. Sampai memang saya Hindun tuh dikenal ucapannya tuh pedes. Ya jadi kalau dia tuh ngejek gitu. Giliran lagi nggak perang kayaknya mau jadi orang paling perkasa gitu loh. Dia tuh ngejek gitu. Kok sampai berani berbuat jahat kepada wanita. Tapi giliran kalau lagi perang mereka tuh kayak perempuan yang datang bulan gitu. Ini maksudnya pembelaan saya Hindun kepada sesama wanita yang saat itu dia juga merasa tidak terima bagaimana ada seorang wanita yang diperlakukan seperti itu, karena ini sebenarnya aib ya. Di kalangan orang kafir Quraisy sendiri pun adalah aib, dan berita ini pun sangat membuat marah Rasulullah SAW memang. Jadi akhirnya memang Sayyidah Zainab dikembalikan sudah dalam keadaan keguguran, pendarahan, dan bahkan dikatakan ini memang akhirnya menjadi sebab beliau tuh sakit panjang setelah itu ya. Yang jelas kondisi Sayyidah Zainab tidak membaik ya. Jadi maksudnya dengan kondisi yang sangat sakit seperti itu dikembalikan kepada suaminya sampai akhirnya menunggu fase tenang dikit gitu ya. Menunggu agak tenang sedikit, dan memang keberangkatan beliau tuh memang menjadi perdebatan di kalangan orang-orang kafir Quraisy gitu kan. Dari Bani Umayyah ya, dari keluarga suaminya, mereka mengatakan nahnu ahaqqu biha. Kami tuh lebih berhak daripada, ya karena seorang istri begitu sudah menjadi seorang wanita, begitu sudah menjadi istri milik suami gitu loh. Sehingga mereka dari keluarga Bani Umayyah, yaitu keluarga dari paman-pamannya Abul As, menganggap mereka lebih berhak akan Zainab gitu. Jadi mereka berniat untuk menghalangi kepergian Sayyidah Zainab. Sehingga akhirnya Abul As pun mengatur lagi waktu untuk bisa mengantarkan Sayyidah Zainab melalui Kinanah ini untuk bisa bertemu dengan Zaid bin Sabit. Sampai akhirnya ketika sudah ada kesempatan di malam hari, Abul As itu mengirim Kinanah kembali untuk mengantarkan Sayyidah Zainab untuk bertemu dengan Zaid bin Sabit. Sampai akhirnya terjadilah pertemuan tersebut ya, dan dibawalah Sayyidah Zainab oleh Zaid bin Sabit untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kondisi di Sayyidah Zainab itu sangat ini ya, sangat berat waktu itu. Karena baru keguguran, lalu dan apalagi posisi beliau pun kegugurannya itu kan bukan keguguran cuma karena jalan atau ini karena kebanting ya. Karena terbanting dari onta. Orang kalau nggak hamil aja kalau kebanting dari situ kebayang banget gitu gimana. Apalagi dengan kondisi hamil dan juga kondisi perutnya yang terbanting. Tentu akhirnya menjadikan ini punya efek yang luar biasa untuk kesehatannya Sayyidah Zainab. Akan tapi keimanan tidak menjadikan beliau itu mundur ya untuk menempuh hijrah, untuk berhijrah ke kota Madinah menyusul ayahandanya. Dan begitu sampai di kota Madinah disambut oleh ayahandanya, Rasulullah sangat sedih dengan apa yang terjadi pada Sayyidah Zainab ya. Sampai-sampai Nabi itu begitu marahnya dengan orang-orang yang berbuat zalim kepada Sayyidah Zainab. Beliau langsung berkata kepada para sahabat, jika kalian bertemu dengan dua orang itu, kalian bakar dia. Awalnya Nabi berkata begitu, tapi tiba-tiba Nabi lalu mengganti, oh tidak, katanya tidak pantas seorang manusia menghukum manusia lain dengan cara yang hanya Allah berhak
untuk melakukannya. Maka jika kalian bertemu dengan keduanya, kalian bunuh dia. Dan ini bukan karena Nabi itu dendam atau apa, enggak, karena ini memang melanggar. Melanggar karena dalam Islam saja ketika berperang tidak boleh wanita diperlakukan zalim kok. Dalam Islam menjaga tidak boleh membunuh wanita, enggak boleh membunuh anak, ada aturan. Tapi ini bagaimana tidak dalam peperangan. Akan tapi seorang wanita yang hamil diperlakukan seperti ini pelanggaran banget. Sehingga memang sangat layak orang yang melakukan itu dibunuh. Artinya bukan, dan kalau jangan kita komplain mengatakan Nabi kok dendam banget, kata Nabi rahmatan lil alamin. Oh enggak, ini untuk masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini ada satu kezaliman. Ya, ibaratnya telah menghilangkan nyawa dari seorang bayi kan gitu dengan cara yang zalim. Ya, jadi harus ada hukuman yang diberikan. Sehingga akhirnya Sayyidah Zainab pun terpisah dengan Abul As ya. Sampai dikatakan itu dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya Sayyidah Zainab tuh berpisah dengan Abul As. Sayyidah Zainab pun tinggal bersama ayahandanya di kota Madinah, dan beliau itu adalah seorang yang sangat rajin dalam beribadah. Karena ya yang tidak ini, beliau adalah bagaimana tidak, beliau adalah putri dari 2 orang mulia gitu ya. Dan sampai akhirnya suatu ketika Abul As Ibn Rabi ini ikut rombongannya orang-orang kafir Quraisy ya untuk kembali membawa perniagaannya, dan mau tidak mau akhirnya melewati kota Madinah. Ya melewati, karena memang kota Madinah ini jalurnya itu harus dilewati. Memang tempatnya itu strategis gitu ya. Sehingga akhirnya Abul As bin Rabi dan rombongan ini ditawan oleh orang-orang Muslim saat itu. Sehingga Abul As bin Rabi itu akhirnya mencari perlindungan. Jadi dalam tradisi Arab itu mencari perlindungan tuh boleh gitu ya. Bahkan Nabi juga pernah meminta perlindungan kepada orang kafir, bukan perlindungan tuh ini. Jadi gini, misal kalau Nadia gitu ya masuk ke satu tempat di mana di situ Nadia tuh kalau masuk ke situ tanpa ada orang yang menjadi dominnya, kan menjadi penjaminnya kan Nadia. Nadia tuh akan diperlakukan dengan semena-mena misalnya gitu. Hanya nanti Umi ngomong, Nadia, Umi, Ana minta perlindungan kepada Umi menjadi domin, maksudnya menjadi penjamin ya untuk keselamatan Nadia di sini. Umi bilang iya, siap. Saya menjamin. Maka kalau misalnya ada orang yang pengen jahat sama Nadia, maka dia perang lawan Umi gitulah. Nah, jadi ini tradisi Arab gitu, memang ada seperti itu. Sehingga akhirnya, dan ini boleh dilakukan oleh siapapun. Ya, boleh dilakukan oleh siapapun. Artinya nggak mesti harus laki, nggak, perempuan juga bisa gitulah. Nah, akhirnya Abul As ini mencari perlindungan kepada Sayyidah Zainab. Minta untuk perlindungan kepada Sayyidah Zainab. Dan Sayyidah Zainab saat itu begitu melihat bahwa suaminya datang meminta perlindungan, ya beliau pun adalah orang yang pernah punya kenangan indah dengan suaminya. Sehingga akhirnya beliau tuh berteriak, wahai kaum gitu kan, karena memang rumahnya dekat dengan masjid. Dan saat itu Rasulullah itu akan melaksanakan sholat subuh. Ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi sholat subuh, ada yang mengatakan ketika Nabi akan sholat subuh. Ada yang mengatakan ketika Nabi selesai sholat subuh, ya kurang lebih begitulah waktunya. Ya, saat itu Sayyidah Zainab lalu berteriak mengatakan, Ana Zainab binti Muhammad ya, aku adalah Zainab putri dari Nabi Muhammad, dan aku menjamin Abul As ibn Rabi ya, dia berada di bawah perlindunganku. Aku menjadi pelindung, jadi dia ada bawah perlindunganku. Sehingga akhirnya Nabi itu langsung bertanya, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Gitu kan, Nabi ragu, bener tah ini nih Zainab yang ngomong. Akhirnya kata sahabat, iya ya Rasulullah, kami mendengar. Sesungguhnya memberikan perlindungan tuh berhak dilakukan dari orang yang paling tinggi sampai orang yang paling rendah sekalipun, akhirnya berhak untuk memberikan perlindungan. Nah, ini maksud pengukuhan Nabi bahwasanya siapapun itu punya hak orang Muslim untuk melindungi siapapun yang ada di yang mau dilindungi olehnya gitu. Akhirnya begitu selesai sholat, Nabi pun langsung menemui Sayyidah Zainab ya, dan ternyata memang melihat bahwa menantunya ya Abul As itu ada di situ. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, kamu berhak memberikan perlindungan, wahai putriku, kamu berhak untuk memberikan perlindungan kepada Abul As. Akan tapi ingat, kamu tidak halal baginya. Jadi diingatkan oleh Nabi bahwasanya beliau tidak halal, sehingga ya hanya sekedar untuk memberikan perlindungan. Dan Sayyidah Zainab pun sangat mengerti akan hal tersebut. Dan Abul As pun akhirnya Rasulullah pun memberikan kesempatan kepada Abul As ya untuk dalam perlindungan istrinya, sehingga nanti, dan bahkan Rasulullah juga meminta kepada orang-orang Muslim untuk mengembalikan hartanya Abul As. Jadi apa yang sudah direbut oleh orang-orang Muslim agar dikembalikan kepada Abul As. Dan sahabat pun sangat cepat kalau sudah permintaan Nabi, beliau tidak akan ragu-ragu gitu ya. Karena apalagi ini dia buah perlindungan putrinya, sehingga akhirnya dikembalikan kepada Abul As. Dan saat itu Sayyidah Zainab pun kembali mencoba untuk membujuk suaminya agar mau
beriman kepada agar mau memeluk agama Islam. Hanya saja saat itu Abu As memberikan satu jawaban yang itu menjadi satu harapan besar bagi Sayyidah Zainab. Beliau saat itu menjawab, aku tidak akan mungkin memasuki agama yang baru dengan melakukan kecurangan. Kayak apa ya? Kayak ada orang yang tumbuh harapan gitu ya, ada harapan. Karena kalimat itu seakan-akan Abu As sudah mengisyaratkan bahwasanya beliau itu memang akan memeluk agama Islam. Jadi beliau mengatakan aku tidak akan mungkin memasuki agama yang baru dengan berbuat curang gitu. Artinya dengan tidak menjalankan amanah. Nah akhirnya jadi tidak mungkin memulai sesuatu yang baru dengan cara yang kurang baik. Karena apa? Kenapa Abu As berkata begitu? Karena rupanya beliau itu ketika berdagang beliau tuh membawa amanah orang kafir Quraisy. Sehingga beliau tidak bisa langsung pergi itu saja memeluk agama Islam dan gak kembali lagi ke kota Mekah tanpa menjalankan amanah. Karena memang dikenal amanah kan. Sehingga akhirnya Abu As pun beliau segera kembali ke kota Mekah. Lalu beliau pun menyelesaikan semua urusannya dengan orang-orang ahli Mekah. Tidak ada harta yang masih di bawah, yang masih dipegang. Jadi semuanya benar-benar dituntaskan. Setelah tuntaskan beliau bertanya kepada kaum, wahai kaum, masih adakah harta yang tertinggal? Nanya, ada nggak harta yang masih di aku gitu kan, ambil gitu. Sehingga ketika orang-orang mengatakan tidak ada, engkau adalah orang yang sangat amanah wahai Abu As. Maka jika memang sudah urusanku selesai dengan kalian, maka ketahuilah hari ini aku berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi beliau tuh mengikrarkan keislamannya tuh di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Dan orang kafir Quraisy pun nggak bisa berbuat apa-apa. Karena memang Abu As adalah orang yang terhormat, orang yang sangat menjaga amanah. Mereka pun merasa sungkan untuk berbuat zalim kepada Abu As. Sehingga akhirnya setelah membereskan urusan, lalu setelah itu bersyahadat, berikrar di hadapan orang kafir dan orang kafir Quraisy, lalu Abu As segera menuju ke kota Madinah. Dan akhirnya beliau pun dikumpulkan kembali dengan Sayyidah Zainab. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah menikahkan kembali, ada yang mengatakan bahwa masih melanjut dengan pernikahan yang dulu. Ada khilaf ya. Cuma memang kalau dalam secara fikih ya, kalau memang sudah terjadi pernikahan jika masih berada dalam masa iddah ya, maka sebenarnya tidak perlu diulang nikah. Akan tetapi ini kan sudah lebih dari 6 tahun. Jadi 6 tahun perpisahannya ya, sehingga kalau memang dalam secara fikih sih memang akan sudah harus terjadi pernikahan kembali. Sehingga karena memang ketika keimanan itu, perbedaan iman itu memang langsung memutus pernikahan. Alhamdulillah kita nggak tahu apakah saat itu syariat sudah turun seperti itu atau bagaimana. Ya karena memang ada khilaf di situ. Akhirnya berkumpullah Sayyidah Zainab dengan Abu As dalam pernikahan kembali ya setelah berpisah bertahun-tahun. Dan dari pernikahan Abu As dengan Sayyidah Zainab ini memang ada banyak pendapat ya. Ada mengatakan bahwa beliau berdua hanya punya putri yang hanya punya seorang anak bernama Sayyidah Umamah. Yang akhirnya nanti Sayyidah Umamah ini akan menikah dengan Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Ada yang mengatakan bahwasanya Abu As dan Sayyidah Zainab ini punya 2 anak. Yang pertama bernama Ali, yang kedua bernama Umamah. Akan tetapi dikatakan yang bernama Ali ini meninggal pada waktu masih kecil. Sedangkan Umamah sendiri, Sayyidah Umamah sendiri itu tidak punya keturunan. Jadi tidak ada keturunan memang, sehingga makanya memang kalau keturunan yang sambung dengan Nabi itu hanya dari sisi Sayyidah Fatimah saja, tidak dari yang lain. Dan Sayyidah Umamah ini pun nanti kita insya Allah akan menceritakan juga khusus tentang beliau, karena beliau juga termasuk ya orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan sangat dicinta oleh Rasulullah ya. Dan karena Nabi itu memang ke cucu-cucu beliau tuh sangat sayang, sangat cinta. Dan ini pernah nanti insya Allah ada kita pembahasan, karena nanti urutan silsilah kita insya Allah ya, setelah kita membahas tentang putri-putrinya Rasulullah, kita akan beranjak untuk menceritakan kisah sahabat-sahabat mulia. Dan Sayyidah Umamah ini termasuk orang yang akan kita ceritakan insya Allah. Baik ya, jadi akhirnya dari pernikahan tersebut, dan ini pun ternyata tidak bertahan lama. Setelah 6 tahun berpisah ya, mereka bertemu dalam pernikahan kembali, membangun rumah tangga yang indah. Akan tapi ternyata kondisi Sayyidah Zainab setelah keguguran itu memang tidak baik, tidak sehat. Jadi atharnya luar biasa, sehingga menjadikan beliau tuh memang sering sakit-sakitan. Sehingga setelah 1 tahun bertemu dengan Abu As ya, berkumpul kembali dalam pernikahan mulia bersama Abu As, ternyata akhirnya Sayyidah Zainab pun meninggal dunia. Itu terjadi kurang lebih di tahun ke-8 Hijriah.
tahun 8 Hijriah. Dan ketika beliau wafat, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para wanita untuk memandikannya sebanyak 3 kali ya, menyarankan 3 atau 5 kali. Lalu setelah itu nanti pada akhir pemandian agar disirami dengan kafur itu ya, atau syai'an min kafur ya, artinya ya diambil dari kafur itu. Kalau kita nyebutnya kapur juga, jadi kalau di bahasa Arab juga nyebutnya kafur gitu ya. Dan nanti kalau sudah selesai mandikan, kata Nabi, kalian beritahu kepadaku. Sehingga akhirnya setelah beliau dimandikan ya, akhirnya diberikan kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya Nabi Muhammad yang mensolati, dan juga beliau yang akhirnya membawa ke pemakamannya. Dan termasuk ya, Rasulullah SAW memuji Sayyidah Zainab dengan mengatakan afdalu bintin ya, sampai beliau mengatakan bahwa Sayyidah Zainab itu adalah putri yang terbaik yang Allah berikan kepadaku. Nah, mungkin para sahabat ya bertanya, loh bukan Sayyidah Fatimah tah gitu kan, karena memang Nabi mengatakan hiya afdalu banati usibat fiyya, jadi beliau adalah putri yang terbaik yang Allah berikan kepadaku. Dan kalau ditanya apakah mengalahkan Sayyidah Fatimah, tentu tidak. Untuk Sayyidah Fatimah memang spesial, akan tapi seorang ayah akan memuji semua putrinya. Akan mengatakan ini adalah yang terbaik, ini adalah yang terbaik, ini adalah yang terbaik. Karena memang putri-putri Nabi semuanya adalah spesial. Dan Nabi pun mencintai semua putri-putrinya. Sehingga sanjungan ini pun ya bukan menjadikan akhirnya menganggap bahwa Sayyidah Fatimah di bawah, karena memang kalau Sayyidah Fatimah, Nabi memang sudah mengatakan ya, karena ini memang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpinnya wanita ahli surga, tentu tidak akan ada yang bisa mengalahkan pangkatnya beliau. Hanya saja kecintaan Rasulullah kepada anak-anaknya semuanya luar biasa. Sehingga ya beliau pun mensyukuri, dan apalagi beliau melihat bagaimana perjalanan hidup Sayyidah Zainab yang teramat sangat berat gitu ya, menjadikan Rasulullah tuh sangat tumbuh kasih gitu ya kepada Sayyidah Zainab, merasa sedih dengan apa yang terjadi dalam hidup putrinya gitu ya, karena ujian yang berat yang harus dirasakan oleh Sayyidah Zainab. Dan ya ketika meninggal Rasulullah pun merasa sangat berduka dan bersedih akan kepergian Sayyidah Zainab ya kan, tapi itu tadi hati bersedih, hanya saja tidak boleh kita melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu itu menjadi suatu hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Sayyidah Fatimah pun tentu merasakan duka yang sangat luar biasa, karena memang beliau menjadi seorang saudari yang harus ditinggal oleh saudari-saudarinya. Karena semua meninggalkan beliau tuh, ada yang mulai Sayyidah Zainab, lalu Sayyidah Ruqayyah terlebih dahulu, itu Sayyidah Zainab, setelah itu nanti Sayyidah Ummi Kulthum ya, semua meninggalkan Sayyidah Fatimah, sehingga tentu meninggalkan kesedihan yang teramat dalam. Apalagi tadi memang beliau punya kedekatan lebih dengan Sayyidah Zainab. Insyaallah semoga Allah merahmati beliau, dan semoga Allah membimbing kita semua untuk bisa mempunyai keimanan yang kuat seperti Sayyidah Zainab ya, dalam menjaga keimanan, keislaman. Dan semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmah, ibrah ya, dan bisa mencintai beliau, dan semoga Allah kumpulkan kita kelak bersama beliau-beliau ya, orang-orang mulia yang tentunya mereka semua adalah orang-orang yang akan bisa berkumpul bersama Rasulullah. Dan semoga dengan kita menceritakan kisah ini menjadikan kita pun akan dikumpulkan kelak bersama Nabi Muhammad di surga. Wallahu a'lam bishawab.